شوف شوف خلقه خلقه شوف it's fucking there. هذا الحريق، هذه مسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت. هذا. The president even called Netanyahu today, asking him to stand down in Lebanon. Trump kind of lit him up. According to Axios, he told him, quote, "What the F are you doing? You're effing crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this." 47's trying to nail down this peace deal, and Netanyahu's trying to lock in as many gains as he can before the deal's done. Amerika Serikat menerima balasan setimpal setelah meremehkan kekuatan Republik Islam Iran. Donald Trump yang sudah dibutakan ambisinya satu persatu berhasil dibungkam oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Layaknya seekor singa yang lapar, IRGC kembali membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Seolah belum puas, Korps Garda Revolusi juga menyerang Bandara Internasional Kuwait. Terlihat jelas bandara tersebut mengalami kerusakan yang signifikan akibat serangan tersebut. Trump seolah salah meremehkan Republik Islam Iran dan kebingungan untuk mengakhiri perang. Mirisnya lagi, serangan masif dari Iran terjadi di saat Trump terpecah koalisi dengan Netanyahu. Trump tidak terima dengan sahabat karibnya tersebut yang terus membombardir Lebanon tanpa henti. Bagaimana Amerika bisa bertahan di saat hubungan Trump dengan Netanyahu sedang memanas? Apakah Trump bakal tunduk dengan keinginan Teheran? Kalau kita melihat berita terbaru, Trump sangat ingin bertemu dengan Mojtaba Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran. Akankah perdamaian akan datang seandainya Trump telah bertemu dengan Mojtaba? Cetak Gol coba merangkum, Iran meraih kemenangan saat Donald Trump dan Benjamin Netanyahu pecah dari dalam sebagai berikut. Iran semakin brutal menyerang Bandara Internasional Kuwait. Konflik Amerika dan Iran memasuki ke titik yang paling mengkhawatirkan. Republik Islam Iran sedang gencar-gencarnya menyerang pangkalan militer Amerika di Kuwait. Korps Garda Revolusi Islam mengacak-ngacak pangkalan udara Ali Al-Salem. Menurut kesaksian Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan tersebut berasal dari wilayah Shiraz, Iran Barat. Terdapat 3 rudal balistik dan segerombolan drone yang bersarang ke wilayah Kuwait. Sirene keamanan dilaporkan mengaum keras hingga memicu kepanikan warga. شوف خلقه خلقه شوف it's fucking there. Akibat insiden ini, sejumlah tentara AS dilaporkan ikut terkena dampak serangan. Laporan menyebut setidaknya terdapat 7 korban yang mengalami luka saat bertugas di pangkalan. Jika kalian berpikir IRGC sudah puas dengan serangan tersebut, kamu salah besar. Korps Garda Revolusi kembali melancarkan serangan masif ke kawasan Kuwait. Kali ini bukan menyasar ke pangkalan udara, melainkan Bandara Internasional Kuwait. Berita ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Brigadir Jenderal Saud Abdul Aziz Al-Atwan. Kami akan menampilkan beberapa footage kondisi terkini Bandara Kuwait yang dikabarkan hancur. هذا الحريق، هذه مسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت. هذه. Menurut Saud Abdul Aziz, serangan itu menghancurkan 1 terminal dan melukai beberapa orang. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait ini mengatakan serangan tersebut sebagai agresi kriminal Iran. Namun Saud Abdul Aziz nggak menjelaskan berapa jumlah korban yang sudah berjatuhan.
Terminal 1 diserang Iran yang menyebabkan sejumlah korban jiwa dan kerusakan. Tulis laporan resmi Kuwait. Usut punya usut, penyerangan ke Bandara Kuwait merupakan ajang balas dendam Iran. Teheran menuduh Kuwait telah mengizinkan pangkalan udaranya digunakan oleh Amerika. Tujuannya agar Washington bisa terus menyerang ke kawasan Iran. Dalam beberapa hari terakhir, militer Amerika memang sedang gencar-gencarnya menyerang Iran. Bersumber dari BBC, Iran sempat menyerang situs radar dan pusat kendali drone di akhir pekan kemarin. Komando Pusat Militer Amerika atau CENTCOM mengklaim situs tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik. CENTCOM melakukan serangan untuk membela diri terhadap situs radar Iran dan lokasi komando serta kendali drone di Goruk dan Pulau Qesem akhir pekan ini, tulis CENTCOM. Menurut CENTCOM, serangan ini merupakan respon karena Iran telah menembak jatuh pesawat MQ-1 milik Amerika. Beberapa jam kemudian IRGC membalas serangan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyerbu pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. IRGC mengklaim pangkalan ini harus segera dimusnahkan karena menjadi sumber serangan ke kawasan Iran. Pangkalan udara Amerika yang menjadi sumber serangan terhadap wilayah Iran telah menjadi sasaran, tulis IRGC. Beberapa sumber dari media besar juga ikut memberitakan serangan terbaru Iran ke pangkalan militer Amerika. Salah satunya Al Jazeera yang merilis artikel baru-baru ini. Layaknya seseorang yang sedang terbakar api emosi, serangan IRGC kali ini memberi ancaman nyata ke Trump. Dalam sebuah video yang dirilis oleh IRGC, nampak jelas Iran meluncurkan rudal berwajah Trump. Iran menyindir foto sang presiden dengan wajah babak belur sambil memegang telepon. Teheran juga sempat melakukan serangan terhadap kapal MSC Sariska di perairan Irak. Kapal berbendera Panama ini disebut telah berafiliasi dengan Amerika dan Israel. IRGC memberondong kapal tersebut dengan menggunakan rudal jelajah tingkat tinggi. Akibat bombardir brutal dari Iran, kapal tersebut langsung mengalami kerusakan fatal. Foto yang beredar menunjukkan tubuh bagian bawah kapal terkoyak hingga menembus bagian dalam. Usut punya usut, serangan tersebut tidak hanya dilakukan untuk menggertak Israel, tetapi juga sekaligus bentuk balasan terhadap agresi Amerika Serikat. Sebagai respon atas serangan agresif oleh tentara AS yang gemar menebar teror dan mengeliminasi anak-anak terhadap kapal Iran Lion Star di Laut Oman, Angkatan Laut IRGC melakukan operasi balasan dan menyerang MSC Sariska dengan rudal jelajah. Bunyi pernyataan Angkatan Laut IRGC. Koalisi Trump Netanyahu terpecah belah. Serangan demi serangan yang menyasar langsung ke pangkalan udara Amerika seolah menunjukkan bahwa Iran bukanlah bangsa pengecut yang dengan mudah ditaklukkan. Meski sudah berhasil menampar kesombongan Amerika, petinggi Iran masih belum puas. Republik Islam menolak berhenti menyerang sampai para agresor benar-benar lenyap dari muka bumi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mohsen Rezai selaku anggota Dewan Kebijaksanaan Iran. Rezai mengatakan perang tidak akan pernah selesai sebelum Israel berhenti menyerang Lebanon. Kami tidak akan mengizinkan berlanjutnya pengepungan laut dan eskalasi ketegangan di Lebanon juga tidak akan ditoleransi. Kesabaran pasukan bersenjata Republik Islam Iran memiliki batasnya, tegas ex-komandan IRGC ini. Rezai mengatakan perundingan damai dengan Amerika dipastikan bubar karena satu hal, adalah karena Israel yang masih terus membombardir Lebanon tanpa belas kasih. Kantor berita Iran yakni Tasnim menegaskan Teheran menolak segala pembicaraan apapun dengan Washington. Mengingat kejahatan berkelanjutan rezim Zionis di Lebanon dan mengingat bahwa Lebanon adalah salah satu prasyarat untuk gencatan senjata dan bahwa gencatan senjata ini sekarang telah dilanggar di semua lini termasuk Lebanon. Tim negosiasi Iran menangguhkan dialog dan pertukaran teks melalui mediator, tulis Tasnim. Republik Islam Iran baru mau melanjutkan negosiasi jika perang di Gaza dan Lebanon bisa diselesaikan
termasuk penarikan pasukan Zionis dari wilayah yang telah diduduki. Penolakan perundingan damai dari Iran karena ulah Israel sampai-sampai dinotis langsung oleh Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu dilaporkan geram atas eskalasi militer Israel di Lebanon. Trump bahkan menghubungi langsung Netanyahu melalui sambungan telepon yang dikutip dari media Axios. Dalam percakapan tersebut, Trump marah karena operasi Israel terhadap Hezbollah beresiko menggagalkan diplomasi yang sedang berlangsung dengan Iran. "You are fucking crazy. Apa yang Anda lakukan?" kata Trump dengan nada marah ke Netanyahu. Trump juga menyindir masalah hukum yang sedang dihadapi Perdana Menteri Israel ini. Trump bilang selama ini dirinya melindungi Netanyahu dari kasus hukum yang terjerat. Saking geramnya, dia menyebut Netanyahu tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dirinya. Pria berambut pirang ini bahkan mengklaim Israel mungkin sudah tidak ada tanpa jasa darinya. When they get hit, there would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now. And it started off as when I terminated the horrible Barack Hussein Obama, the Iran nuclear deal. Trump menuturkan jika Amerika turun memerangi Iran adalah untuk membantu Israel. Dikhawatirkan program nuklir dari negeri Paramolah bisa mengganggu stabilitas kawasan di Timur Tengah. Menurut Trump, ancaman nuklir Iran makin nyata sejak dia menjabat presiden di periode pertama. Dia menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015 yang dinegosiasikan pada era pemerintahan Barack Obama. Trump juga menampik klaim dari Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini sebelumnya menyampaikan jika dirinya berhasil memanipulasi Trump agar meluncurkan serangan terhadap Iran. Dia, Netanyahu, memanipulasi saya yang memulainya, tegas Trump. Trump mengklaim jika bantuan yang diberikan Amerika ke Israel bikin Netanyahu besar kepala. Presiden berambut pirang ini nggak segan menyebut Netanyahu sebagai orang yang tidak tahu diri. Entah secara kebetulan atau tidak, pasca perkelahian Trump justru ingin bertemu dengan Mojtaba Khamenei, bersumber dari CNN Indonesia. Trump berharap bisa bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran ini. Sang presiden resah karena perundingan damai dengan Iran belum menemukan hasil. "Saya ingin bertemu dengannya dan kami mungkin akan bertemu suatu saat nanti, tergantung bagaimana semuanya berjalan," kata Trump. Trump bilang jika kondisi terkini Mojtaba sedang tidak baik dan mengalami luka-luka. "Saya tidak mendengar kabar bahwa kondisinya baik," kata Trump. Trump mengetahui laporan Mojtaba terluka dari Marco Rubio. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini mengatakan kepada panel Kongres Amerika pada hari Selasa kemarin, "Saya pikir ada indikasi di luar sana bahwa dia semakin terlibat pada tingkat tertentu," kata Marco Rubio. Dapatkan sandal anti-slip dari Brain Post. Kamu bisa dapatkan voucher dengan mengklik link di bawah ini. Kemenangan Iran yang sudah di depan mata. Tidak harmonisnya hubungan Trump-Netanyahu semakin menguatkan indikasi Iran bisa memenangkan pertempuran. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Washington sama sekali tidak membuat Iran tumbang. Sebaliknya, Amerika Serikat nampak harus waspada dengan kekuatan Iran yang semakin tidak terbendung. Teheran telah kembali membuka puluhan pintu akses ke bunker rudal bawah tanah. Dalam perang yang bergejolak selama kurang lebih 40 hari, bunker ini sempat mengalami kerusakan. Namun fasilitas ini hampir sepenuhnya sudah pulih dan siap kembali digunakan. Bersumber dari Republika yang dikutip dari CNN, Iran telah membersihkan 50 dari 69 pintu masuk terowongan. Terowongan ini berada di 18 pangkalan bawah tanah yang sebelumnya menjadi sasaran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan di fasilitas bawah tanah Iran berlangsung cepat. Uniknya, Iran membersihkan puing-puing tersebut hanya menggunakan alat sederhana. Mereka mengangkut peralatan, berbekalkan bulldozer dan truk pengangkut. Citra satelit menunjukkan peluncur rudal bawah tanah Iran hampir sepenuhnya dapat digunakan. Selain peluncuran rudal bawah tanah yang sudah pulih, Iran juga memberikan ancaman nyata ke Amerika. Republik Islam Iran tengah mengembangkan kapal cepat bernama 27 Raja.
Kapal serang tersebut dipamerkan dalam momen perayaan 90 hari perang melawan Amerika Israel. Dikabarkan bahwa kapal serang Iran ini memiliki kemampuan tempuh hingga mencapai 100 knot atau dalam 1 jam, kapal tersebut mampu mencapai jarak hingga 185 km. Namun, kecepatan hanyalah sebagian dari cerita ketangguhan kapal 27 Rajab. Iran juga melengkapi sistem peluncuran rudal yang mampu memperluas kemampuan tempurnya. Iran juga memberikan respon keras atas tindakan Israel yang terus membombardir Lebanon. Zionis seolah sedang membangunkan singa yang sedang tertidur pulas. Wakil Kepala Komando Militer Pusat Iran Khatam Al-Anbiya, Muhammad Jafar Asadi, menuturkan bahwa sebenarnya penyebab gagalnya perjanjian bukan hanya karena kesalahan Israel semata. Iran meminta Amerika untuk mendesak Israel agar bisa berhenti menyerang Lebanon. Bukannya tanpa alasan, negeri Paman Sam saat ini tidak berada dalam kondisi menguntungkan. Trump terjebak dengan dua pilihan, menyerah dengan muka malu atau melanjutkan perang habis-habisan. Jika memilih perang habis, Trump harus waspada akan kebrutalan Iran. Sebelumnya tersiar kabar bahwa setidaknya 16 pangkalan AS di Timur Tengah telah dihabisi selama perang. Namun ternyata angka tersebut masih belum final. Usut punya usut, jumlah pangkalan AS yang dihancurkan Iran lebih banyak dari perkiraan, yakni mencapai 20 titik. Fakta pahit itu ditelanjangi oleh BBC yang merupakan salah satu media barat. BBC menuliskan serangan presisi Iran turut mengeliminasi sejumlah perangkat vital. Antara lain 3 dari 8 sistem peluncur rudal THAAD di Uni Emirat Arab dan Yordania. BBC juga mewartakan kemungkinan besar Amerika mengalami kerugian cukup besar. Biaya operasional setiap armada yang ingin bertempur mencapai $1 miliar atau 17,8 triliun rupiah. Untuk mengoperasikannya, Amerika dikabarkan membutuhkan setidaknya 100 personil. Akibat rentetan insiden ini, Dr. Kelly Grieko dari lembaga pemikir Stimson Center mengaku mustahil bagi AS untuk menghadapi perang lanjutan melawan Iran. Konflik saat ini telah menghabiskan stok pertahanan udara AS dan sekutunya dalam jumlah besar. Tidak ada cara cepat untuk mengisi kembali persediaan tersebut. Artinya serangan baru dari Iran akan dihadapi dengan hanya sebagian kecil dari jumlah pertahanan yang tersedia saat konflik dimulai, tutur Dr. Grieko. Israel juga tidak bisa melanjutkan perang yang berkecambuk dengan Lebanon. Sejumlah negara mengkritik keras kebijakan tersebut yang dinilai berbahaya. Prancis menjadi salah satu motor utama yang menginisiasi rapat dadakan DKPBB. Buat kamu yang ingin tampil kece, bisa membeli jubah pria dewasa premium dari Ahsan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran meraih kemenangan saat Donald Trump dan Benjamin Netanyahu pecah dari dalam. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah serangan yang dilancarkan Iran kali ini bisa memberikan pelajaran ke Amerika dan Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.